Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Wandi dari kelas 2A di 3 akuntansi dengan NIM 210107062. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi tentang kartu bank, payment point, dan bank garansi. Table of content dari materi saya adalah kartu bank, pengertian, jenis-jenis, tujuan, fungsi, dan mekanisme. Kalau payment point, pengertian, jenis-jenis, fungsi, dan tujuan. Bank garansi, pengertian, fungsi, jenis-jenis, dan manfaat. Langsung masuk ke materi pertama, itu kartu bank. Kartu bank atau bangkat itu kartu transaksi yang memberikan kemampuan kepada nasabah bank untuk membayar barang dan jasa pada pedagang, eceran, dan memperoleh uang tunai dari kasir bank atau ATM. Tujuan dan fungsinya itu yang pertama, sebagai pengganti pembayaran dengan uang tunai. Yang kedua, mempermudahkan pembayaran. Ada juga jenis-jenis dari kartu bank yang ada dua, itu kartu debit dan kartu kredit. Kalau kartu debit itu kartu yang berisi fasilitas mempermudah pembayaran kepada nasabah yang nanti akan dipotong langsung ke tabungan nasabah. Jenisnya berdasarkan limit penarikan berupa silver, gold, dan platinum. Kalau kartu kredit itu kartu yang memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah berdasarkan limit tertentu. Jenisnya Visa dan Mastercard. Mekanisme penggunaan kartu debit dan kredit dengan menggunakan PIN. Kartu debit yang Anda serahkan ke kasir akan diproses dengan cara menggesekkan kartu ke mesin edisi. Setelah digesek, kasir akan meminta pengguna untuk mengisi PIN pada mesin edisi. Apabila PIN pengguna benar, akan terjadi proses online untuk verifikasi data dan kecukupan saldo pemegang kartu. Yang ada pada database server debit kartu. Setelah proses verifikasi selesai, mesin edisi akan mengeluarkan bukti transaksi yang akan ditandatangani oleh pemegang kartu yang melakukan transaksi dan transaksi selesai. Selanjutnya, perbedaan kartu debit dan kredit. Berdasarkan DADM, kalau kartu debit dikenakan DADM bulanan, kalau kartu kredit dikenakan DADM tahunan serta cicilan. Berdasarkan fungsi, kartu debit mempermudah pembayaran yang dipotong langsung pada saldo tabungan. Kalau kartu kredit, fasilitas pembiayaan dengan membayar cicilan di belakang. Kalau berdasarkan limit penggunaannya, kartu debit limitnya jika saldo pada tabungan masih ada. Kalau kartu kredit tergantung berapa besaran waktu pembayaran. Berdasarkan kartu fisik, kartu debit mempunyai nomor 1, 2 sesuai dengan bank yang menerbitkan. Kalau kartu kredit mempunyai nomor kepala 4 untuk Visa dan nomor 5 untuk Mastercard. Selanjutnya masuk ke materi kedua, itu payment point. Payment point atau rekening titipan yaitu rekening yang menampung pembayaran dari masyarakat untuk keuntungan pihak tertentu. Umumnya, perusahaan publik yang menggunakan jasa bank dan diartikan sebagai rekening bersyarat. Sifatnya tidak mengikat bank untuk melakukan kewajiban kepada individu atau lembaga tertentu yang memberi amanat rekening titipan biasa dimanfaatkan untuk membiayai tagihan-tagihan rutin yang jumlahnya tidak terlalu besar seperti tagihan rekening listrik PLN, uang kuliah dari suatu universitas, tagihan rekening telepon dari Telkom. Selanjutnya ada jenis-jenis dari payment point. Yang dibagi dua, yang pertama yaitu sistem online payment point atau SOPP. Yang kedua ada payment point online bank atau PBOB. Sistem online payment point SOPP itu adalah salah satu mekanisme mode pembayaran tagihan dengan cara konvensional, di mana cara proses pelimpahan dana pembayaran ke rekening TCIFED PLN dilakukan dengan cara melakukan penyetoran dana proses pelimpahan dana pembayaran rekening dilakukan dengan cara melakukan penyetoran dana melalui bank secara cash atau tunai. Dalam sistem pengelolaan datanya yang biasa dilakukan dalam manage data, sekarang dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada pengelolaan data secara BAT, yang kedua pengelolaan data metode online. Pengelolaan data secara BAT itu adalah sistem pengelola data transaksi dengan cara seperti mengumpulkan terlebih dahulu semua transaksi yang ada dan kemudian pada waktu yang telah ditentukan data transaksi sebelumnya dan sekaligus akan diproses.
Biasanya dengan merevisi data file master. Kalau pengelolaan data model online yaitu adalah pengelolaan secara langsung saat data dimasukkan ke dalam sebuah sistem pengelolaan informasi, pengelolaan data secara online ini dibagikan untuk diperoleh. Nah, dengan adanya perkembangan teknologi yang mendukung dalam komputerisasi di jaringan telekomunikasi, maka dibuatlah berbagai macam jenis aplikasi yang dapat membantu perusahaan dalam melaksanakan kegiatan bisnis pembayaran online. Salah satunya adalah aplikasi sistem online payment point, yaitu aplikasi SOPP adalah aplikasi yang dapat digunakan untuk menangani berbagai pembayaran pelunasan piutang kepada pelanggan, dan proses pelunasan diawali dengan membaca data piutang pelanggan untuk menentukan pelanggan dan jumlah tagih yang akan dilunasi yang direalisasikan dengan format data pelunasan harian. Singkatnya DPH. Nah, selanjutnya ada payment point online bank. Adalah salah satu sistem di mana mekanisme pembayaran tagihan yang sangat lebih aman, mudah dan murah, serta proses yang tidak rumit. Payment Point Online Bank atau singkat PPOB ini merupakan layanan pembayaran tagihan secara online real time 24 jam, sehingga proses rekonsiliasi data dan dana bisa lebih cepat dan akurat serta aman. PPOB yang diselenggarakan di perusahaan-perusahaan seperti PLN, PDAM, Telkom, dan lain-lain yang bekerjasama dengan hampir semua perbankan. Pelanggan konsumen dapat membayar di mana saja dan kapan saja, dengan cara apa saja, melalui delivery channel atau sistem aplikasi yang dikembangkan perusahaan penyelenggaraan PPOB, dan delivery channel seperti ATM, teller, auto debit, internet banking, dan lain-lain. Berbeda dengan semi online payment point atau singkat SOPP yang melakukan penyetoran dana ke rekening resep yang bersangkutan dengan membawa uang cash tunai secara langsung. SOP adalah ada delay waktu dalam proses rekonsiliasi data, dan sehingga pada tingkat keamanannya tidak seakurasi PPOB. PPOB tidak hanya cuma lebih memudahkan layanan bagi pelanggan yang menggunakannya, namun juga memiliki multiplier efek yang luar biasa bagi masyarakat Indonesia dengan membuka peluang wirausaha baru dan daya ekonomi kecil menengah ke depannya. PPOB berlomba menjadi yang terlengkap fitur pelayanannya, produk dan termudah dalam pengoperasiannya, termasuk penerapannya sistem aplikasi platform dan pada smartphone. PBBOB ini juga merupakan sistem yang telah digunakan oleh PLN dalam melaksanakan penerimaan pembayaran iunistik setiap bulannya. Selanjutnya ada itu konsep PPOB. Pertama ada kerjasama dengan bank dan pos. Kemudian memanfaatkan network para pemilik usaha PPOB. Kedua, memanfaatkan keterlibatan masyarakat untuk melakukan pembiayaan dan pembayaran. Ketiga, menumbuhkan peluang usaha pada jasa layanan online yang terdapat dalam masyarakat. Dan juga tujuan PPOB itu pertama, mengamankan kas pendapatan. Yang kedua, menyederhanakan proses bisnis pembayaran yang efisien. Terus masuk ke materi yang ketiga, itu bank garansi. Menurut Dr. Kamsmir dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Perbankan, bank garansi adalah merupakan jaminan pembayaran yang diberikan oleh bank kepada suatu pihak, baik perorangan, perusahaan, atau badan atau lembaga lainnya dalam bentuk surat jaminan. Selanjutnya, fungsi bank garansi. Selanjutnya, fungsi bank garansi. Bank garansi secara umum, tujuan pemberian bank garansi oleh pihak bank kepada si penerima jaminan atau dijaminkan adalah sebagai berikut. Pertama, bagi bank, tujuannya adalah memberikan bantuan, fasilitas, dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau baru mau mengikuti tender. Dengan adanya bank garansi, maka nasabah dapat menjalankan usaha atau proyeknya. Yang kedua, bagi pemegang jaminan. Bank garansi untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak ada menderita kerugian bila pihak dijaminkan melainkan kewajibannya, karena pemegang akan mendapat pengganti rugi dari pihak perbankan yang menerbitkan bank garansi. Yang ketiga, menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi dan pemberi jaminan. Baik bank maupun pihak lainnya. Hal ini jelas terutama bagi pemberi pekerjaan. Demikian
yang dijaminkan yang menerima jaminan. Rasa saling percaya ini diikat dalam suatu perjanjian yang saling menguntungkan dalam sertifikat bank garansi. Nah, selanjutnya memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berbagai dalam berusaha baik bagi bank maupun pihak lainnya. Hal ini jelas terutama bagi pemberi pekerjaan, demikian pula bagi bank pemberi jaminan tidak akan menderita kerugian selama jaminan lawan yang diberikan benar dan sesuai dengan persyaratan. Selanjutnya, bagi bank disampingkan keuntungan, netas juga akan memperoleh keuntungan dari biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Bank juga akan meningkatkan kredibilitasnya di mata para masyarakat. Selanjutnya, jenis bank garansi. Menurut Dr. Kamsir dalam bukunya yang berjudul Dasar Perbankan, dalam prakteknya bank garansi diterbitkan oleh bank memiliki beberapa jenis. Jenis bank garansi dibuat berdasarkan tujuannya antara lain itu bank garansi untuk kelurangan bea masuk merupakan bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan pemilik barang guna penggunaan pembayaran bea masuk atau barang yang dikeluarkan oleh pelabuhan. Kedua, bank garansi untuk pita cukai atau tembakau. Merupakan bank garansi yang diberikan kepada kantor bea cukai untuk kepentingan yang dijamin guna penangguhan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok yang akan dikeluarkan dari pabrik peredaran. Ketiga, bank garansi untuk tender dalam negeri, yaitu bank garansi yang diberikan kepada bauher yang memberi pekerjaan untuk kepentingan kontraktor atau leverancer yang akan mengikuti tender dalam negeri. Yang keempat, bank garansi untuk mendapatkan keterangan pemasukan barang. Merupakan bank garansi yang diberikan kepada bauher untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diterima dari bauher. Nah, selanjutnya manfaat dari bank garansi itu pertama ada bank garansi memberikan rasa aman dan ketentraman selama melakukan kegiatan usaha. Kedua, untuk pihak bank memudahkan transaksi dan nasabah dalam menjalankan usaha. Selanjutnya, untuk pemegang jaminan untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan mengalami kerugian. Baiklah, sekian dari materi saya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.